Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang alat kontrasepsi. Ya. Jadi saya lihat banyak sekali di YouTube itu dari beberapa ustadz begitu, ustadz YouTuber, ustadz gaul, ustadz milenial begitu, yang dari lulusan S1, S2, S3 di Timur Tengah lah, di mana begitu, yang mereka mengatakan bahwa KB itu hukumnya haram. Ini ada beberapa macam KB ya. Ada yang KB itu untuk mengatur kelahiran begitu. Ya. Ada juga yang KB untuk bahkan membatasi kelahiran sama sekali. Misalnya yang vasektomi dan tubektomi begitu. Jadi KB yang sifatnya permanen. Nah, mereka untuk yang tubektomi ya, yang tubektomi ini terang-terangan mereka mengatakan haram gitu, haram. Alasannya apa? Alasannya, dan ini juga menjadi alasan untuk mereka-mereka yang terang-terangan menentang KB, karena kalau secara agama tujuan daripada menikah kan untuk memperbanyak keturunan. Jadi kalau kita malah membatasi keturunan, berarti itu malah bertentangan dengan tujuan pernikahan begitu. Makanya itu dikatakan, kata mereka, haram begitu. Tapi yang menurut saya aneh adalah ada beberapa ustadz yang kemudian mengambil dalil begitu, rujukan kepada ayat Al-Quran. Banyak itu ada yang mengatakan, yang punya seperti ini, intinya kita itu jangan membunuh anak karena takut lapar begitu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq atau min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum atau nahnu narzuquhum wa iyyakum begitu. Sering itu kan di beberapa surat, misalnya Al-An'am ada yang punya seperti itu begitu. Nah, ini kan aneh. Jadi KB itu dianggap sebagai membunuh jiwa atau membunuh anak. Ini secara epistemologi aja itu sudah tidak tepat pengertian seperti itu. Epistemologinya sudah salah kaprah begitu. Bagaimana mendefinisikannya itu sudah pemahaman untuk tentang definisi aja sudah keliru begitu. Karena apa? Karena KB itu dari mana bisa tidak tuh membunuh anak. Yang namanya membunuh kan menghilangkan nyawa begitu. Dan itu yang dulu ditentang oleh Quran di zaman Nabi, yaitu budaya jahiliyah membunuh anak. Anak sudah lahir ya, sudah punya nyawa, dibunuh. Nah, itu pembunuhan begitu. Artinya yang namanya membunuh itu ya karena menghilangkan nyawa begitu. Kita kan ingat kisah-kisah seperti kisah Umar yang dia membunuh anaknya sendiri. Anaknya sudah lahir itu dibunuh begitu karena ketahuan perempuan. Tapi KB itu membunuhnya di mana? Wong itu jadi janin aja belum gitu. Kita KB itu mengatur kelahiran ya, menghalangi pertemuan antara ovum dan sperma gitu ya. Itu kan cara kerjanya seperti itu, baik IUD ataupun implan, suntik, KB ya, apalagi kondom, itu kan cuma cara kerjanya hanya bagaimana agar sperma dan ovum atau sel telur perempuan tidak bertemu. Ya, itu kan belum jadi makhluk sama sekali begitu. Kok dikatakan membunuh itu dari mana pengertiannya? Walah. Ya, itu jadi dari cara memahami konsep saya sudah tidak tepat begitu. Bedalah
pengertian sudah jelas tidak seperti itu begitu. Jadi yang namanya membunuh ya sekali lagi ya menghilangkan nyawa. Ya. Jadi ketika anak sudah lahir ya gitu, memang ya asalkan kita rawat dengan baik, asal kita berusaha dengan baik untuk mencukupi, ya Allah pasti akan menjamin begitu. Ya. Akan menjamin rezekinya. Artinya apa? Ketika anak sudah lahir berapapun ya jangan dibunuh. Ya. Ya harus di-OP, ini harus dirawat dengan baik, dan insya Allah kalau kita sungguh-sungguh ya berikhtiar ya nanti akan ada rezekinya begitu. Tapi karena apa? Kalau kita mengatur bagaimana berapa jumlah anak kita ya, mau 2 ikut program pemerintah atau mau 3, monggo ya, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4. Itu kan sesuatu yang mengatur, itu kan sesuatu yang mubah. Ya, orang kan mungkin punya pandangan bisa mengukur kemampuannya lah begitu. Oh kalau saya itu dengan pendapatan segini kita secara menganalisis secara ilmiah kemampuan kita begitu, bahwa saya bekerja seperti ini ya gajinya segini ya kira-kira saya mampu membiayai dua orang anak, 3 orang anak dan lain dan seterusnya. Itu kan bagaimana kita memahami kondisi kita sendiri begitu. Itu sah-sah saja sesuatu yang mubah begitu. Ya toh. Tapi ketika ternyata kok lahir berapa, ya harus diterima dengan ikhlas, dengan tawakal ya toh. Dan kita berusaha bagaimana mencukupi mereka. Ya, kalau kita malah membunuh mereka, naudzubillah, itu haram memang seperti itu. Tapi jangan sampai kita ikut program KB sesuatu yang mubah, ya, sesuatu yang boleh-boleh saja begitu, karena kita ingin mengatur kelahiran, dan itu prosesnya pun sebelum terjadinya konsepsi, sebelum terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma, itu kan belum terjadi penciptaan, jadi belum ada belum ada nyawa, belum ada roh lah begitu. Itu nyawa roh kan baru masuk sekitar umur 4 bulan lah begitu. Nah, ini bertemu aja belum kok dikatakan membunuh. Itu otak-otak apa? Jadi begitu pandangan saya, harus memberi batasan atau definisi yang jelas dulu ya. Jangan sampai campur baur antara beberapa pengertian, tapi malah menjadi pengertiannya menjadi ngawur begitu ya. Ulama-ulama secara jumhur, ulama-ulama jumhur Ahlussunnah wal Jamaah, baik Muhammadiyah maupun NU ya, mayoritas ulama di Indonesia kan Muhammadiyah sama NU, itu tidak ada sama sekali yang mengharapkan program KB. Ya ulama-ulama milenial saja yang mengharapkan program KB, tidak ada sama sekali ya. Mereka semuanya sepakat program KB itu boleh, bahkan ini karena merupakan program pemerintah yang sah ya, ini harus didukung begitu. Yang penting masing-masing orang itu bisa memilih alat kontrasepsinya dengan sesuai dengan kondisinya masing-masing, yaitu dan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh agama kita, agama Islam begitu maksudnya. Bahkan dulu ketika MUI pernah mengatakan MOP atau vasektomi haram ya, tapi setelah ada penjelasan bahwa itu nanti bisa disambung lagi, akhirnya MUI mengatakan vasektomi itu boleh, sesuatu yang boleh begitu. Jadi janganlah berpendapat atau berpandangan hal-hal yang bertentangan dengan pandangan ulama secara mayoritas begitu. Jadi menurut ulama itu tidak ada yang mengharamkan, hanya membolehkan program KB begitu ya, dalam arti untuk mengatur kelahiran begitu
untuk misalnya bagaimana jaraknya lebih panjang begitu untuk menyusui lebih maksimal dan lain sebagainya begitu, atau mungkin karena pertimbangan sudah tidak ingin punya anak lagi, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja begitu. Itu kan sesuatu yang mubah gitu. Dan sama sekali saya tekankan tidak ada hubungannya dengan kriminalitas pembunuhan manusia, karena itu belum jadi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.